Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kasamukti dengan NIM 620-200-563 dari kelas 1B Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang terapi diare. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan jumlah tinja yang lebih banyak dari biasanya dengan tinja berbentuk cairan atau setengah cair. Dapat pula disertai frekuensi defekasi yang meningkat menurut Monsteller Arif et al. Tahun 1999. Menurut WHO tahun 1980, diare adalah buang air besar encer atau cair lebih dari 3 kali sehari. Pembagian diare ada 3, yaitu diare akut, diare kronik, dan disentri. Diare akut disebabkan oleh infeksi usus, infeksi bakteri, atau penyakit. Gejalanya tinja cair mendadak, badan lemas dan demam, muntah yang berlangsung beberapa jam sampai beberapa hari. Diare kronik, diare yang menetap atau berulang dalam jangka waktu lama dan berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Disentri, diare yang disertai dengan darah dan lendir. Faktor penyebab diare yaitu faktor infeksi. Faktor infeksi terdiri dari bakteri, parasit, virus, dan infeksi parenteral. Faktor malabsorpsi yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Faktor makanan yaitu dari makanan basi atau beracun. Faktor psikologis, rasa takut dan cemas. Patofisiologi, mekanisme dasar penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik atau makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus berlebihan sehingga timbul diare. Selain itu, menimbulkan gangguan sekresi akibat toksin dinding usus, sehingga sekresi air dan elektrolit meningkat kemudian menjadi diare. Gangguan motilitas usus yang mengakibatkan hiperperistaltik akibat dari diare itu sendiri adalah kehilangan air dan elektrolit atau dehidrasi yang mengakibatkan gangguan keseimbangan asam basa, gangguan gizi, dan hipoglikemia, dan gangguan sirkulasi darah. Berikut adalah bagian dari patofisiologi diare. Makanan yang masuk terkontaminasi infeksi pada mukosa usus. Makanan atau zat tidak dapat diserap, tekanan osmotik dalam rongga usus meninggi, menimbulkan rangsangan tertentu, yaitu menimbulkan mekanisme tubuh untuk mengeluarkan toksin, menimbulkan mekanisme tubuh untuk mengeluarkan toksin. Terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus yang berlebihan akan merangsang usus untuk mengeluarkannya dan menyebabkan diare. Peningkatan air dan elektrolit ke dalam rongga usus menyebabkan diare. Peningkatan gerakan usus atau peristaltik, berkurangnya kesempatan usus penyerapan makanan menyebabkan diare. Dari diare itu sendiri menyebabkan resiko kekurangan cairan atau elektrolit dan gangguan rasa nyaman. Tujuan terapi diare yaitu untuk mengatur diet, mencegah pengeluaran air berlebih, elektrolit, dan gangguan asam basa, menyembuhkan gejala, mengatasi penyebab diare, mengatur gangguan sekunder yang menyebabkan diare. Terapi non-farmakologi, yaitu minum banyak cairan, hindari makanan seperti bubur, roti, dan pisang selama 1-2 hari. Minum cairan rehidrasi orat-oralit atau larutan garam. Cucilah tangan dengan baik setiap habis BAB dan sebelum makan. Tutuplah makanan untuk mencegah kontaminasi lalat, tikus, kecoa, dan lain-lain. Gunakan air bersih untuk memasak. Air minum harus direbus terlebih dahulu. Jagalah kebersihan lingkungan. Jika diare lebih dari 2 hari, dehidrasi kotoran berdarah atau kejang perut, periksalah ke dokter.
Terapi farmakologi. Bila sesak napas dapat diberikan oksigen, infus untuk memberikan cairan dan elektrolit. Pemberian antibiotika apabila terdapat infeksi. Bila penyebab penyakit berupa amoeba atau parasit atau giardia, dapat diberikan metronidazole. Apabila pasien alergi terhadap makanan atau obat atau susu, dapat diobati dengan menghentikan makanan atau obat penyebab alergi tersebut. Keganasan atau polip diobati dengan pengangkatan kanker atau polip. Diare karena kelainan endokrin diobati dengan kelainan endokrinnya. Malabsorpsi diatasi dengan pemberian enzim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.